ya orang mungkin udah nggak melek dengan halaman ataupun buku ya. Orang semua sudah beralih ke digital, dimana semuanya tinggal scroll gitu. Nah, kita pengen mengembalikan itu lagi gitu. Bagaimana orang-orang sekarang ini bisa lebih dekat dengan buku. Karena mungkin di sini kita seperti ini ya, buku dan kopi menyatu gitu. Kita di sini memiliki tujuan yang seperti tidak sekedar ngopi, tapi kita ada program-program juga yang kita laksanakan di sini. Awalnya itu tahun 2022, di akhir tahun, saya berinisiasi untuk membangun sebuah perpustakaan independen karena awalnya pengen membangun dunia sendiri gitu ya. Maksudnya karena saya senang menulis, saya senang dengan buku seperti itu, berawal dari koleksi pribadi yang saya buat small inilah ya, library. Timbullah inisiasi kenapa enggak bikin sesuatu yang bisa diakses buat publik gitu. Nah, pendekatannya itu adalah program-program literasi, dan makin kesini kita kolaborasikan dengan kopi seperti itu. Karena memang saya dari awalnya tuh memang senang dengan membaca seperti itu. Ya kenapa enggak di Pekanbaru punya wadah yang bisa rangkul teman-teman di sini buat menggairahkan lagi lah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Saya tuh backgroundnya adalah alumni dari Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi sebenarnya kurang relate ya sama kegiatan yang sekarang saya lewati gitu. Tapi memang kesenangan saya terhadap dunia literasi itu dari saya kecil. Di awal itu memang orang tua sering ngasih dulu tuh majalah seperti itu, tabloid, buku bacaan. Terus setiap mungkin kenaikan kelas saya sering diajak ke toko buku gitu. Disitulah saya mulai tertarik dengan dunia literasi seperti itu. Emang dari kecil sebenarnya. Cuma karena perkuliahan dan jurusan saya sebenarnya tidak nyambung dengan apa yang saya lakukan saat ini, ya nggak masalah sih. Yang penting masih bisa menyalurkan hobi yang saya miliki gitu. Kotak baca itu sebenarnya ini aja sih, karena buku kan ditaruh di dalam rak buku yang bentukannya kadang seperti kotak gitu ya. Ya udah, sesimpel itu aja sebenarnya, makanya kita kasih nama kotak baca. Kotak baca sendiri untuk saat ini karena sudah berkolaborasi dengan kopi juga, jadi di sini teman-teman bisa merasakan membaca buku dengan memesan secangkir kopi mungkin. Dan di sini juga kita terletak di tepi kota, jadi daerahnya sedikit bisa untuk rehat dan menepi. Di sini juga ada fasilitas seperti wifi seperti itu. Terus habis itu di kotak baca juga kita menyediakan ruang baca yang bisa nyaman buat teman-teman akses di sini. Visinya sebenarnya tuh simple, kayak ya orang mungkin udah nggak melek dengan halaman ataupun buku ya, orang semua sudah beralih ke digital, dimana semuanya tinggal scroll gitu. Sebenarnya kita pengen mengembalikan itu lagi gitu, bagaimana orang-orang sekarang ini bisa lebih dekat dengan buku. Jadi buku sebenarnya punya rasa yang berbeda ketika kita membolak-balikan halaman ketimbang kita melihat dari layar gadget gitu. Nah, itu sebenarnya visinya
Kotak Baca ini bisa menjadi wadah buat teman-teman di Pekanbaru khususnya kita melakukan kegiatan literasi cuman dengan pendekatan saat ini gitu. Nah, contohnya program-program yang udah pernah kita buat seperti ada sisir kota, kita bisa literasi kota atau mengenal kota tempat kita tinggal dengan cara kita berkeliling bersama, memotret, dan setelah itu kita berkumpul temuan-temuan apa yang kita dapatkan. Ya, kegiatan-kegiatan literasi ya. Karena mungkin di sini kita seperti ini ya, buku dan kopi menyatu gitu. Maksudnya kita di sini memiliki tujuan yang seperti tidak sekedar ngopi, tapi kita ada program-program juga yang kita laksanakan di sini. Nah, itu biasanya tiap minggu kita ada event-event gitu. Jadi mungkin yang membedakan kita dengan tempat lain adalah bukan hanya kopi, tapi ada cerita di dalamnya juga. Untuk saat ini yang menjadi tantangan sebenarnya adalah support tuh dalam arti luas ya sebenarnya, baik itu dari lingkungan, pemerintah, terus support dalam kegiatan-kegiatan yang udah pernah kita lakukan seperti itu. Memang kita butuh support, dengan adanya support kita akan bisa menyukseskan apa yang menjadi tujuan kita. Yang kedua mungkin kegiatan-kegiatan Gen Z sekarang ataupun anak-anak sekarang yang lebih senang dengan segala hal yang berbau lebih fun gitu ya. Mungkin kedengarannya literasi, buku, apalah itu ya, bacaan gitu, terlihat lebih rigid gitu. Sebenarnya kita nggak mau kaku juga. Di sini juga kita secara bercerita aja sih, tidak harus kita fokus membaca buku, tidak. Kita banyak hal yang bisa kita lakukan di sini bersama Kotak Baca gitu. Ya lucu sih, kita simpel-simpel aja yang kita adakan sebenarnya di Kotak Baca itu ada cerita bodoh atau cerita bonga gitu ya. Terus kita ada cerita tentang memoir, itu mengenang masa lalu lewat media foto. Terus kita pernah bikin program namanya Surat Nostalgia. Teman-teman bisa mengirim surat ke masa lalu, benda ataupun seseorang yang sudah tidak ada di masa saat ini gitu. Hal-hal seperti itu aja sih sebenarnya. Nah, untuk next ini kita pengen ngadain yang namanya cerita bonga ataupun perfect day, itu rencananya. Kita akan bercerita tentang hal apa yang pernah kita laluin yang menurut kita tuh hal bodoh, tapi kita bisa mengambil pelajaran dari situ, gitu. Jadi menurut aku literasi itu tidak hanya diserap dari bacaan atau buku ya, tapi bisa dari pengalaman seseorang. Sebenarnya kita berharap ya, kedepannya itu kita di sini tidak menjadi yang satu-satunya gitu, ataupun ada teman-teman lain yang sudah membuat kegiatan atau wadah seperti ini. Kita pengen adanya kolaborasi lagi gitu. Banyak nih kegiatan-kegiatan yang di luar sana literasi, tapi tidak terdengar gitu. Kita lihat banyak di daerah luar sana, daerah-daerah terpencil yang mungkin masih jauh dari buku gitu. Mereka sangat berharga sekali ya, ketika adanya sebuah buku bacaan gitu. Nah, ya kenapa nggak kita menyamakan semangatnya di sini gitu. Nah, jadi di Pekanbaru tuh bisa lebih bagus lagi kegiatan literasi-literasi yang ada di sini gitu. Ya termasuk untuk mencerdaskan generasi bangsa juga, buat bareng-bareng kita semangat lagi mendukung program literasi gitu.